update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Sementara Atta Halilintar tengah sibuk mengejar pendidikan, Fadly Faisal malah harus mengejar lagi restu orang tuanya. Pasalnya meski kasus video syur kekasihnya Rebecca Klopper alias BK sudah selesai dan BK pun sudah kembali beraktivitas, Haji Faisal justru tiba-tiba menentang hubungan asmara Fadly dengan BK. Haji Faisal bahkan terang-terangan mengaku sudah tak respek lagi dengan BK. Kan saya sudah bilang, saya sudah tidak respect. Itu sudah. Enggak. Iya, kalau nggak respon gimana? Nggak respon gimana? Ya udah selesai lah dari papa. Mungkin banyak orang yang hal-hal yang lebih parah perbuatan dari, tapi tidak tersebar begitu. Sekarang di mana? Saya kalian aja ngirim videonya ke saya banyak. Saya melihat aja saya malas. Berkutat juga dalam persoalan itu. Saya rasa kuranglah tepat. Tapi kalau dia tidak memikirkan masa depannya, ya saya sudah kurang tua mau bicara apa. Tapi terus terang saja ya saya sudah tidak selesai dan sudah tidak respon bersama rumah dan keluarga. Sudah enggak sepakat dengan hal itu. Pendek cerita, kasarnya saya tidak setuju. Kendati sudah tak mendapat restu dari sang ayah, Fadly sepertinya tetap menjalin hubungan dengan BK secara diam-diam alias backstreet. Terbukti beberapa hari lalu, Fadly masih mengunggah video bersamanya dengan BK di Instagram. Karena bagi saya sudah selesai dan seharusnya anak juga mendengar orang tua. Ya karena orang tua sudah tidak respect. Ya kalau menurut saya sih seharusnya anak mengikuti. Presenter Indra Bekti dan komika Ari Kriting sedang tertimpa ujian hidup yang sama. Sama-sama dibenci ibu mertua. Bekti dibenci ibu mertuanya Maryam Abdurrahman. Gegara Bekti rujuk dan menikah lagi dengan Aldila Jelita pada 25 Agustus 2023. Ibu kandung Dila ternyata tidak pernah merestui Dila rujuk dan menjadi istri Bekti lagi. Shock. 3 bulan lalu aku sudah remind, jangan balik lagi sama Bekti, ya kan? Karena sudah terbukti itu kesalahan fatal yang nggak mungkin balik lagi. Jadi saya nggak mau menyerahkan kesalahan 2 kali anak saya ke orang, ya seorang yang salah, orang yang nggak benar, akhlaknya nggak benar. Kita nggak mau komen apapun ya. Iya, makasih dulu ya. Maaf ya banget ya. Ya lumayan kaget sih. Nggak bisa ngerem mulut gitu ya, terus berkomentar gila ya kok ibunya gitu. Saya nggak bilang bahwa apa yang dilakukan mamanya bilang itu benar atau salah atau nggak benar. Saya nggak bilang gitu, tapi ya mungkin dia punya alasan sendiri mau protek anaknya. Tapi kan yang tahu betul atau tidaknya dan yang ngerti gimana harus melakukan apa ke depannya kan Dila dan juga Bekti. Konflik internal Bekti versus ibu mertuanya makin meruncing dan memanas. Lantaran sang ibu mertua menuding Bekti menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Dila supaya merujuk dan menikah lagi dengannya. Sampai-sampai Dila berani putus hubungan dengan ibu kandungnya demi balik lagi menjadi istri Bekti. Nah, by the way, dengan immediately sebulan bercerai, si Dila semakin intensif dia video terus sama si Bekti. I said, what happened? Dari bencinya seatas gunung 180 derajat sampai mencintai 180 derajat. Pikir, sama kamu pikir. Kamu bisa benci sekali besok pagi sudah mencintai banget. It's something wrong. It mean karena gaib itu tidak bisa diraba, ya kan? Mami nggak setujunya, satu, dia melanggar agama Islam. Kedua, future-nya Daphne dan Abel dipertaruhkan di sini. Buat saya yang ketiga malakama. Kalau saya bikin bom, selesai. Bekti adalah seorang ini. Selesai masa depan Daphne. Udah lost contact tuh gimana sih Kak? Enggak, saya nggak mau komen. Mohon maaf, tas hari salah-salah lagi. Magic teh, udah gimana tuh teh kalau kata maminya si Dila? Kita adalah magic. Nggak tahu, tapi kamu tuh komen.
Sali Tiga Uang dengan Indra Bekti komika Ari Kriting juga mengalami ujian hidup yang serupa. Ari dibenci abis-abisan ibu mertuanya Nursyah. Tak hanya dibenci sampai ubun-ubun, sang ibu mertua juga sering bilang kalau Ari menggunakan ilmu hitam untuk mempengaruhi Indah Permatasari agar melawan dirinya. Ilmu hitam itu gimana nih yang ilmu hitam dijadikan pekerjaan? Maka dia suruh tutup mulut saya, baru dia yang kasih ladang-ladang uang ya di situ ya. Kalau menurut saya sih enggak lah. Itu bahasa rindu aja malah. Jadi kalau menurut saya juga kayak begitu juga. Kalau ada hal yang kurang pas ya, kadang-kadang bahasa yang kita lontarkan mungkin agak keras, wajar. Kalau saya sih nunggu biar Allah aja lah yang ibaratnya menentukan waktu yang tepat seperti apa. Iya, hanya Tuhan dan waktu yang bisa menjawab kapan Ari Kriting akan berdamai dengan sang ibu mertua. Meski sempat terbesit secerca angin harapan dalam benak Ari bisa berdamai dengan ibu mertuanya saat Indah melahirkan anak. Kami sudah coba datang, kemudian kita sudah bawa anak kita juga untuk ke sana. Untuk saya pribadi sih, kita coba pelan-pelan aja. Kita juga memang sempat berharap, ya Allah ini sudah ada cucu nih, mudah-mudahan ada perbaikan lah. Gitu. Tapi ya mungkin masih belum. Untuk anakku Indah, tetap anakku. Anaknya Indah itu yang si bayi itu malaikatku. Tapi kalau orang itu tidak. Terlalu sakit Kak. Kalau maaf sih, ya sudah. Tapi saya tidak mau ketemu sama orang itu. Maaf boleh, tapi kan tidak perlu cengkeraman lah. Tidak Kak, sakit saya. Enggak sama sekali. Udah kewajiban itu. Sebagai anak kewajiban untuk membahagiakan orang tua, baik orang tua kandung maupun mungkin mertuanya kita. Perkara bagaimana tanggapan kepada kita mah tidak usah terlalu dipikirkan. Yang penting bagaimana upayanya kita aja. Kalau biasanya jenazah orang yang sudah lama dimakamkan akan menjadi rusak dan hanya meninggalkan tulang belulang. Lain halnya dengan jenazah yang satu ini. Jenazah yang sudah berumur puluhan hingga ratusan tahun ini terlihat seperti mayat hidup. Selain diawetkan, jenazah ini juga didandani, dipakaikan baju yang layak, hingga diajak jalan-jalan yang disebut dengan ritual mayat berjalan. Ritual mayat berjalan atau tradisi manene ini wajib dilakukan sebelum masa panen, yakni di bulan Agustus hingga September. Masyarakat adat Tanah Toraja percaya, konon katanya, jika ritual manene tidak dilakukan sebelum masa panen, maka sawah-sawah dan ladang mereka akan mengalami kerusakan secara tiba-tiba. Yang paling bikin bulu kuduk berdiri, setelah melakukan ritual, mayat-mayat tersebut akan kembali disimpan dalam sebuah goa yang dipercaya bisa mengawetkan mayat manusia tanpa bahan pengawet sama sekali. Mereka percaya ada unsur kekuatan magis di goa itu yang khasiatnya bisa mengawetkan mayat manusia. Kalau bicara mengenai prosesi ritual menyeramkan, ritual berikut ini juga sukses bikin merinding karena kasusnya viral di jagat maya. Rahel Malau, siswi SMA yang meninggal dunia secara tragis karena mengalami kecelakaan tunggal jatuh ke sungai dari sepeda motornya ini, hingga mayatnya pun sulit untuk ditemukan oleh tim SAR selama 3 hari berturut-turut. Mengalami kesulitan untuk menemukan mayat Rahel, warga setempat meminta bantuan orang pintar di wilayah tersebut untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Tak disangka dan tak diduga, setelah ritual selesai dilaksanakan, siswi SMA tersebut akhirnya ditemukan, walaupun dalam keadaan tak bernyawa. Sama seperti kasus Rahel, bedanya bocah Malang yang satu ini mendadak hilang di hutan belantara yang diduga diculik makhluk halus saat bermain hingga sulit ditemukan oleh warga. Sulitnya pencarian bocah Malang ini membuat warga akhirnya mengumandangkan suara adzan sebagai satu-satunya jalan alternatif untuk menemukan si bocah. Tak disangka,
Bocah itu pun akhirnya keluar di balik rerumputan. Allah.